Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Udah lama nih kita tidak bahas mengenai presiden kita ya. Belum berapa hari sudah membuat para koruptor ini mulai gitu kan, gak enak, mungkin gak enak makan, gak tidur ya. Tapi saya melihat dari sisi pendapat para ahli sebenarnya Prabowo itu siapa sebenarnya sebetulnya. Ini dah videonya. Selamat menonton. Jangan lupa like, like, komen, dan skip. Bincangan yang mengenai sosok Prabowo Subianto, bagaimana menurut Anda sosok Prabowo dulu dan sekarang? Begini ya, pertama Prabowo itu lahir dan dibesarkan dari keluarga yang sangat intelektual. Kakeknya Prabowo itu udah banker, bapaknya bapak intelektual adalah seorang pakar dalam bidang ekonomi. Banyak yang mengidolakan beliau. Salah satu yang mengidolakan Pak Cuk, bapaknya Prabowo, ada Habibie. Dan mereka ada orang yang sopan, dididik, dan dibesarkan oleh ayah dan ibu yang menurut penilaian saya pribadi dan penilaian Ibu Ainun sangat kritis, intelektual. Kita lihat nanti aja. Nah, sekarang ada 4 nih Gus yang disebut-sebut sebagai ya kandidat terkuat ya. Ada Pak SBY sekarang, kemudian juga ada Pak Prabowo, ada Ibu Mega ya, dan Pak JK. Dari 4 ini nih Gus, menurut Gus Dur mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa Gus? Ya banyak lah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Yang lain tidak ikhlas? Ya nggak tahu. Gitu ya. Tapi coba kita flashback ke belakang, lebih belakang lagi sebetulnya ya, mengenai Bapak Prabowo kemarin yang diisukan juga beliau itu melakukan pelanggaran HAM berat begitu kan. Itu isu yang selalu menerpa kepada beliau ya. Ini dah videonya. Ada 11 orang Kopassus membentuk apa yang disebut tim mawar penculikan terhadap 9 orang sorry. Tapi sebetulnya ini hanya scapegoat ya, ini kambing hitam karena mereka hanya pelaku operator di bawah, bukan pengambil decision untuk melakukan penculikan. Jadi mereka hanya dihukum karena menahan orang yang awalnya diculik kemudian sudah dilepaskan, ada 9 orang. Di samping itu memang ada 2 orang jenderal ya, dan 1 orang kolonel yang dicopot jabatannya karena kasus-kasus penculikan ini. Kalau Prabowo hanya dicopot jabatan dan dipensiun percepat, sementara yang 2 ini hanya dicopot jabatan tanpa prosesi hukum. Itu yang terjadi. Dan jadi boleh dikata dalam kasus penculikan ini substansi pelaku itu belum terjangkau. Pak Munir, apakah begitu memang tidak tepat kalau misalnya dianggap tidak bertanggung jawab, tidak terlibat dalam kasus 14 Mei lalu tidak perlu dinonaktifkan? Ya, saya kira ini ada satu problemnya. Ini saya kira ini bumerang dari politik impunitas sebetulnya. Jadi dulu seharusnya kasus-kasus begini pemecatan orang itu nggak bisa dilakukan kalau orang itu nggak pernah dibuktikan di depan pengadilan. Apalagi dia misalnya kasus penculikan, orang dituduh melakukan penculikan sebelum pernah ada peradilan bagi dia, itu sebenarnya sah. Dia secara hukum dilindungi, tidak bisa orang dipecat. Nah ini yang dari dulu kita usulkan bahwa sudah seharusnya semua tuduhan itu harus dibuktikan oleh peradilan. Nah baru pemecatan itu setelah oleh pengadilan dinyatakan orang salah atau benar. Saya kira ini jadi soal ketika ada impunitas, orang dilindungi secara pakai fungsi-fungsi hukum untuk tidak dibentuk pengadilan, tapi itu sekaligus jadi alat politik untuk menghantam orang tanpa orang itu pernah membuktikan benar atau ini. Kalau menurut saya bahwa kalau misalnya Prabowo atau siapa tidak terbukti, itu lebih baik di pengadilan. Dan Prabowo kenapa sih tidak ditarik aja ke menjadi saksi keterangannya? Kalau dia ada bukti-bukti tersangka, kenapa tidak dibawa ke pengadilan saja? Jadi ini kalau menurut saya kemudian kasus ini menjadi komunitasnya politik dan itu tumpang tindihnya jadi kacau begini. Itu yang sejak awal kita sampaikan bahwa pengadilan ini yang membutuhkan itu tidak saja keluarga orang hilang, tidak saja masyarakat, tapi Prabowo sendiri itu juga butuh pengadilan untuk membuktikan bahwa dia salah atau tidak.
Membuka dari berita tahun 1999 di YouTube, Pak Wiranto sendiri menyatakan Prabowo tidak terlibat. Kedua, kemudian Kepres sendiri, Kepres nomor 62/April/1998 yang ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie memberhentikan dengan hormat kepada Prabowo, yang mana di dasarnya adalah usulan dari Menhankam Pangap, yaitu Pak Wiranto sendiri. Terus surat Sekretaris Negara Republik Indonesia pada September 1999 kepada Komnas HAM yang isinya menyatakan Prabowo tidak terbukti dalam kerusuhan tahun 1998. Kemudian putusan pidana nomor PUT 25/16-K strip AD garing MMT strip 2 Romawi garing 4 Romawi garing 1999 yang dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Militer, yang salah satu amarnya menyatakan beberapa orang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merampas kemerdekaan aktivis politik sesuai dengan pasal 333 KUHP. Meski berseberangan dengan Wiranto yang merupakan Ketua Umum Partai Hanura, namun hingga kini Elsa tetap merupakan kader Partai Hanura. Meski Elsa merupakan salah satu pendiri Hanura, namun ia tetap menyesalkan keterangan Wiranto karena jika seseorang dinyatakan dipecat dari jabatannya, seharusnya sudah ada keputusan pengadilan. Namun dalam kasus ini, Prabowo tidak pernah masuk ke proses pengadilan dan disidangkan di Mahkamah Militer. Bahkan ketika mendampingi Megawati pada pemilu 2009, isu ini tidak pernah diangkat ke publik. Di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dinyatakan tidak ada keterlibatan sama sekali di dalam kerusuhan 14 Mei yang waktu itu diteliti oleh tim gabungan pencari fakta. Jadi alasan untuk pemberhentian itu adalah satu alasan yang sama sekali tidak tepat, keliru dan tidak adil. Orang dituduh melakukan penculikan sebelum pernah ada peradilan bagi dia, itu sebenarnya sah. Dia secara hukum dilindungi, tidak bisa orang dipecat. Bahwa sebetulnya ini ada dualisme pernyataan pemerintah. Dulu penghentian Prabowo itu karena kasus penculikan dan DKP. Dan DKP itu nggak ada hubungannya sama Mei. Nah tiba-tiba pemerintah membuat keterangan seolah-olah pemecatan itu berkaitan dengan Mei. Ya, saya melihat akhirnya gitu, dan sejak tahun lalu saya katakan ya Prabowo ini hanya menjadi satu konspirasi politik, ya, korban fitnah dan satu proses character assassination. Ya, saya setuju. Memang harus digugat ini. Karena ada kontestasi hukum untuk membuktikan satu proses. Dan itu dibutuhkan. Sekarang supaya ini kan sekarang ini nggak pernah ada kontestasi hukum secara jelas sampai benar decision itu. Dan kita lihat juga di dalam ya Prabowo sendiri kan sudah menyatakan sama sekali tidak pernah memerintahkan untuk melakukan apa penculikan. Dan Terima kasih kalau begitu Bung Fadli dan Pak Munir. Selamat datang. Dan kita tahu kan terhadap penculikan aktivis ini itu ada yang kembali dan ada yang meninggal. Dan ini adalah suatu tindak pidana. Jadi jangan kita memberikan suatu statement kepada seorang telah melakukan tindak pidana tanpa didasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Di dalam dasar-dasar ini ada 6 dasar yang saya tadi sudah sebutkan, di mana juga saya telah mendapatkan keterangan dari mantan dan Puspom pada era tahun 1998, yaitu Mayor Jenderal TNI CPM ya, Purun Jasri Marin, yang memeriksa 11 anggota tim Mawar yang telah mengakui bertindak melampaui kewenangannya, di mana tindakannya tanpa sepengetahuan apalagi perintah atasan. Pada saat itu atasan dari tim Mawar ini adalah Kolonel Hairawan. Di atasnya Kolonel Hairawan yaitu dan Kopassus adalah Mayor Jenderal Muhdi PR. Sedangkan Prabowo Subianto adalah Pangkostrat. Sehingga secara hierarki langsung itu tidak ada langsung terhadap tim Mawar ini. Sedangkan hubungan langsung hierarkinya yaitu Kolonel Hairawan. Dan faktanya Kolonel Hairawan dapat menjalankan karirnya di TNI sampai bintang 2. Jadi artinya apa? Bahwa atasannya itu tidak terlibat, apalagi Prabowo Subianto terlalu jauh untuk mengaitkan beliau ini kepada perbuatan tim Mawar ini. Dan saya nggak mau Pak Wiranto terjebak dalam hal-hal ini, mengikuti para pihak lain yang melakukan bully kepada Pak Prabowo. Saya tidak pernah melanggar aturan-aturan Partai Hanura.
Tetapi hal-hal yang menggugah hati nurani saya, hal-hal yang melanggar kebenaran, saya harus wajib sebagai seorang advokat meluruskan itu. Baik. Ya, baik. Bu Elsa, terima kasih atas waktu dan informasinya. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Dan ini fakta gitu. Jadi kalau hari ini kemudian dipelintir juga banyak banget video almarhum yang ada di medsos, di mana dia dipotong ya ininya wawancaranya. Dia wawancara dengan Fadlizon, di sana menyatakan almarhum menyatakan bahwa Prabowo Subianto tidak bersalah. Itu salah banget gitu. Jadi ruang itu yang memang dipakai untuk dipelintir dan kemudian untuk menarik simpati orang. Prabowo bos, yang dulu gue berjuang buat lu supaya lu terus 2 kali. Saya khawatir Pak Jokowi itu begitu terpilih sekali aja langsung, jangan-jangan semua diganti menteri kali. Itu mau apa Pak Jokowi? Saya jawab spontan aja. Boleh Prabowo dibohongi, boleh Prabowo dikhianati. Yang penting asal jangan Prabowo bohong dan Prabowo berkhianat. Keren. Jadi saudara, terima kasih dukunganmu. Rakyat yang akan melihat, rakyat akan menilai, rakyat yang akan nanti memberi vonis, dan nanti yang paling utama adalah sejarah mencatat siapa di atas jalan yang benar dan siapa yang berkhianat kepada bangsa dan negara. Presiden Prabowo pasti mengutamakan nomor 1 adalah keamanan. Ya. Dan di era Prabowo ini akan lebih baik dari Pak Jokowi ya. Yang jelas saya berharap lebih baik. Prabowo itu sudah sampai puncak. Anak 1. Umur berapa? Yang diharapkan hanya 1. Hidup untuk negara, berjuang untuk negara, mati sebagai pahlawan untuk negara. Dia hanya ingin 1 untuk negara. Luar biasa ya. Apalagi seorang tentara. Karena kan saya pernah mengalami operasi khusus. Di dalam satu moto dalam operasi khusus, lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Jenderal Prabowo ini sudah melewati medan pertempuran, sudah berjuang untuk negara. Beda dengan orang yang tidak pernah berjuang. Ada satu pesan almarhum Edi Wibowo. Waktu itu Edi Wibowo bicara sama saya, kalau Indonesia mau maju, presidennya adalah Prabowo. Loh, kenapa jenderal? Yang jelas asing tidak suka kalau Prabowo jadi presiden. Pasti akan diganjal dalam operasi khusus. Tapi ingat, takdir yang maha kuasa akan kuasa betul. Karena seseorang yang memiliki jiwa komando dan prajurit komando, kalau mau lihat ya ada dalam diri Prabowo. Ya. Betul. Keren ya. Keren. Jadi kita tidak salah pilih sebetulnya. Bagaimanapun juga dari sekian banyak yang kita dengar bahwa bagaimana kalau Indonesia mau kita lihat maju dari sebelum-sebelumnya Prabowo gitu kan, karena seperti ini bilang almarhum Gus Dur juga ya menyatakan bahwa orang yang paling ikhlas ya Bapak Prabowo gitu ya. Kita lanjutin sebentar. Saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Keren. Yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, pinggir. Mari kita bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya ya. Akhirnya itu Mas Gibran tuh. Mari kita amankan semua kekayaan bangsa Indonesia.
Mari kita wujudkan cita-cita pendiri bangsa kita, cita-cita Bung Karno, cita-cita Bung Hatta, cita-cita Bung Syahril, cita-cita Sudirman, cita-cita semua pendiri-pendiri bangsa kita. Indonesia, rakyatnya hidup sejahtera. Presiden Prabowo tegaskan bersih-bersih koruptor di Bali. Kita harus akui bahwa korupsi masih terlalu banyak dan seolah-olah diterima menjadi kondisi sehari-hari. Bahkan kalau kita mengatakan kita ingin memberantas korupsi, kita malah ditertawakan. Kalau kita ingin memperbaiki, kita bilang kita harus kurangi korupsi ini, malah ada yang mengatakan udahlah, tidak mungkin. Ya kita ini kan di peringatan dulu ya. Stop, hentikan. Stop praktek-praktek semacam itu. Segera stop. Kalau tidak stop, ya lihat aja apa yang terjadi nanti. Ya, kita harus kasih peringatan dulu. Ya. Tolong, rakyat sudah pintar, rakyat tidak bisa dibohongi lagi. Kita yang dipilih rakyat harus setia kepada rakyat. Tuh ya, hati lo ya, bersih-bersih nih ya, bersih-bersih. Praktek-praktek merampok uang rakyat, stop. Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, pada hari ini Selasa tanggal 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan bintang pajak kepada perusahaan mikro, kecil dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Dan kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Juga jangan ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung, ya. Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal. Tidak ada, kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon. Ya kan, ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan. Jadi, tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silakan ya. Saya membuka pintu. Nah, gitu ya. Kalau ini rame kita lanjutin ya. Kan udah lama nih kita tidak posting mengenai presiden kita ya. Kemarin kan awal-awal pas kampanye, wow kita semangat nih. Nggak ikut membantu calon presiden dulu ya. Sekarang udah menjadi presiden ya. Kita harus kembangkan lah ya. Kita harus share bagaimana kegiatan-kegiatan positif ya, terutama dalam pemberantasan korupsi yang selama ini memang sudah mengakar daging gitu kan, sehingga statement masyarakat memang tidak bisa dihapus. Tapi mudah-mudahan sekarang dengan presiden kita ini Bapak Prabowo, para koruptor di sana itu ya, mudah-mudahan sadar dulu deh ya sebelum dikasih peringatan dari itu ya, sebelum terlambat ya. Jadi segitu aja Pak Desmeton ya tentang presiden kita Bapak Prabowo. Mudah-mudahan sih Bapak presiden kita ya Bapak Prabowo selalu berumur panjang, selalu dijaga kesehatannya ya, dan berumur panjang dan selalu dijaga dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi segitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.